lagi di Cahaya Hati Indonesia Ramadan. Masih edisi Ustazah dan Alhamdulillahirrahmanirrahim. Saat ini kita akan bertemu dengan Umi Maki. Assalamualaikum Umi. Masya Allah. Ini subtemanya menurut aku baru nih buat Ali ya. Aurat muslimah terhadap wanita yang lainnya. Iya. Jadi aurat wanita terhadap wanita yang lainnya. Iya, betul. Silakan Umi. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanallah, berbicara tentang aurat. Siapapun yang mampu menjaga auratnya, maka dia akan tergolong ke dalam ahlul jannah. Dan siapapun yang mampu, yang tidak mau menjaga auratnya, mengumbar auratnya, maka dia akan tergolong na'udzubillah ahlun nar. Subhanallah. Berbicara tentang aurat wanita, sesama wanita, mungkin ada baiknya kita mengetahui dulu apa sih arti aurat. Subhanallah, ternyata di dalam bahasa Arab arti aurat itu, subhanallah, ini ada beberapa pendapat. Yang pertama, aurat ini punya sinonim. Apa itu sinonimnya? Sinonimnya itu al-qabihah. Apa itu al-qabihah? Subhanallah, qabihah itu sesuatu yang jelek. Bahkan di dalam lughah bahasa Arab itu, subhanallah, aurat dalam bahasa Arab diartikan an-nuqsan. Apa itu an-nuqsan? An-nuqsan itu adalah kekurangan. Bukan hanya itu, di dalam bahasa Arab juga aurat dikatakan al-a'war. Apa itu al-a'war? Punten-punten, tanpa mengurangi rasa hormat saya, tanpa bermaksud apa-apa. Al-a'war itu adalah yang matanya rusak satu. Apa itu? Picak apa pecak? Picak. Nah, itu al-a'war. Punten, al-a'war, kekurangan, yang keburukan, itu aurat dalam bahasa Arab. Subhanallah. Punten, kira-kira menurut bahasa Arab saja, saya rasa sudah bisa disimpulkan. Seandainya ada kekurangan di dalam diri kita, ada aib di dalam diri kita, pun tanpa bermaksud apa-apa, ada cacat di dalam tubuh kita, atau ada perilaku yang kurang baik, kita pengennya nutupin apa, nyembunyiin. Nah, sekarang lalu ada apa dengan aurat kita yang tanpa sengaja, bahkan bisa jadi dengan sengaja dibuka. Subhanallah. Padahal pada hakikatnya Allahu Akbar. Manusia, fitrah seorang manusia senangnya menutup aurat. Mana buktinya? Ingat ketika Nabi Adam alaihissalam dan Hawa alaihissalam, ketika beliau berdua dilarang memakan buah khuldi, dilarang makan buah khuldi lalu memakan buah khuldi, tahu apa yang terjadi? Allah sedikit demi sedikit melepaskan pakaian surganya. Subhanallah. Namun ingat, ketika Allah melepaskan pakaian surganya, subhanallah, Nabi Adam tidak tinggal diam. Apa yang dilakukan Nabi Adam? Nabi Adam mengambil daun, begitu sedikit lepas, lesot. Saya mau bilang lesot, orang Sunda punten. Begitu sedikit lepas, ada orang Sunda kayaknya di sini ya. Begitu sedikit lepas, ambil lagi daun, ditutup lagi, lepas lagi sedikit, ambil lagi daun, ditutup lagi. Jadi punten ini kita bisa simpulkan, satu kali berbuat maksiat maka akan mengurangi kenikmatan. Berapa kali kita berbuat maksiat, berapa kali kenikmatan yang telah hilang. Punten banget. Kalau kita pernah melihat ada tayangan kisah tentang Nabi Adam bahwa mereka berdua, Adam wa Hawa, dan Hawa membuka aurat, itu salah benar. Karena apa? Karena Nabi Adam begitu terlepas bajunya langsung ditutup. Itu secara bahasa, baru secara bahasa kita sudah bisa menyimpulkan bahwa aurat itu harus ditutup. Kita lihat bagaimana secara istilah atau secara syariat. Ternyata subhanallah, secara syariat dikatakan bahwa aurat itu ma haramallahu kashfah. Apa itu? Yang diharamkan oleh Allah untuk membukanya. Itu secara istilah atau secara syariat. Nah, kita lihat bagaimana hukumnya. Ya, subhanallah. Ketika seorang wanita dengan wanita lagi, batasan auratnya seperti apa? Mungkin di antara teman-teman sekalian, di antara jamaah mengira aurat sama wanita mah biasa aja gitu kan. Padahal subhanallah. Lihat, ternyata subhanallah. Menurut pertama kita lihat
Imam Maliki, kemudian Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Hambali, Imam Hanafi bersepakat bahwa aurat antara wanita, subhanallah, yang boleh diperlihatkan sesuatu yang ada di dalam tubuh kita yang lazim menggunakan perhiasan. Apa yang lazim menggunakan perhiasan? Rambut biasanya menggunakan perhiasan. Iya, berarti boleh dikasih lihat. Rambut dari dulu sudah ada rambut menggunakan mahkota. Boleh kasih lihat? Boleh. Setelah itu apa? Anting. Anting di mana ditaruhnya? Di kuping, berarti kuping boleh dikasih lihat. Apalagi di dalam tubuh kita yang ada perhiasan. Leher kita. Leher boleh dikasih kalung, berarti itu boleh dikasih lihat kepada perempuan-perempuan. Sesama muslimah dulu ini ya. Sesama muslimah. Kemudian setelah itu sesama muslimah, apalagi? Sesama muslimah. Bagian bawahnya tadi baru bagian atas. Sekarang bagian bawahnya apa? Bagian bawahnya para ulama. Imam Hanafi, Imam Hambali, Imam Maliki mengatakan dari pertengahan betis ke bawah. Kenapa? Karena ada yang namanya gelang-gelang kaki, makanya boleh diperlihatkan. Jadi selain itu, menurut Imam Maliki, menurut Imam Hanafi, menurut Imam Hambali, itu wanita antara muslimah dilarang melihat auratnya. Subhanallah, sekarang apa yang terjadi? Berapa banyak di antara muslimah mendatangi perawatan yang khusus untuk merawat daerah kepribadiannya. Subhanallah, la yanzuru rajul ila auratir rajul walal mar'ah ila auratil mar'ah. Ini larangan keras dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Rasulullah? Dilarang, haram seorang laki-laki melihat aurat laki-laki. Pun seorang perempuan melihat aurat perempuan. Sekarang yang terjadi punten banget. Yang boleh rambut, kemudian yang boleh gelang-gelang, yang boleh kuping, dari sini boleh ya. Lengan atas boleh. Yang boleh dari betis ke bawah. Sekarang apa kabarnya wanita muslimah sekarang? Mereka mengatakan dirinya muslimah, tapi apa kabarnya mereka? Apa kabarnya dengan aurat-aurat mereka? Itu bagian dari aurat antar sesama muslimah. Yang mengagetkan adalah ada yang namanya aurat sesama wanita tapi dengan muslimah dan bukan muslimah. Antara muslim dengan bukan muslimah ternyata auratnya subhanallah. Imam Maliki, Imam Hanafi, Imam Hambali sepakat bahwa aurat antara wanita yang bukan muslim dan wanita yang muslim. Jadi wanita muslim itu nggak boleh ngasih lihat auratnya kecuali apa? Illa hadza wa hadza. Itu antara wanita muslimah dengan non-muslim. Seperti halnya aurat antara perempuan muslimah dengan laki-laki. Seperti yang dikatakan oleh Rasulullah SAW ketika menasehati Asma bint Abi Bakar. Ya, satu saat Asma bin Abi Bakar pernah mendatangi Rasulullah dalam keadaan bajunya mungkin kurang baik. Lalu Rasulullah SAW mengatakan, ya Asma, wahai Asma, inna sesungguhnya seorang wanita yang sudah haid, subhanallah, auratnya jami'ul badan, seluruh badan, illa hadza wa hadza. Seluruh badan kecuali ini, hadza, muka dan telapak tangan. Namun di Indonesia kadang-kadang telapak tangan itu hanya ini saja. Padahal dalam bahasa Arab ini pun termasuk kafai, ya, telapak tangan. Itu antara wanita muslim dengan non-muslim. Nah, kemudian bagaimana menurut Imam Syafi'i? Ternyata menurut Imam Syafi'i seperti halnya aurat antara muslimah, punten dikatakan, Imam Syafi'i mengatakan aurat muslimah dengan non-muslim sama. Seperti halnya antara muslimah dengan muslimah. Artinya punten, kalau menurut Imam Maliki hanya yang boleh terlihat yang dijadikan perhiasan, berarti hanya itu saja. Jadi subhanallah, kadang-kadang kita punten ketika mendengar di dalam hadis sesungguhnya ada Rasulullah SAW melihat penghuni neraka, salah satunya adalah al-ariyat al-kasiyat. Yang ariyat itu apa? Yang telanjang. Nah, punten, ariyat di sini bukan hanya berlaku seorang perempuan di hadapan laki-laki saja. Artinya seorang perempuan ketika membuka aurat yang sudah di luar batas walaupun antara muslimah itu sangat dilarang. Nah, kita lihat subhanallah yang dahsyat, aurat sesama, punten, aurat antara wanita muslimah dengan laki-laki ajnabi. Laki-laki ajnabi itu apa? Laki-laki yang bukan mahram. Apa saja punten? Imam Maliki, Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Hanafi sepakat jami'ul badan illa hadza wa hadza.
Seluruh badan menurut Imam Maliki, menurut Imam Hanafi. Seluruh badan kecuali hadza, wajah dan telapak tangan. Namun bagaimana menurut Imam Syafi'i? Yang indah, saya pun kaget. Subhanallah. Menurut Imam Syafi'i ternyata ya wahai Syafi'i ketika ditanyakan bagaimana menurut engkau aurat seorang perempuan muslimah di hadapan laki-laki ajnabi, laki-laki yang bukan mahram. Tahu subhanallah, seluruh badan kecuali jami'ul badan illa hadza wa hadza walakinna bisyart. Tetapi dengan syarat. Apa syaratnya? Al-wajhu. Subhanallah. Al-wajhu biduni zina. Wal yadu wal kafai biduni zina. Wajahnya tanpa perhiasan dan tangannya pun tanpa perhiasan. Itu menurut Imam Syafi'i. Jadi punten menurut Imam Syafi'i, wajah wanita walaupun dikatakan aurat wanita itu jami'ul badan illa hadza wa hadza, tetapi kalau wajahnya dengan perhiasan, mohon izin tanpa mengurangi rasa cinta saya ini min hubbillah. Karena rasa cinta saya karena Allah, ingin saya sampaikan ini menurut Imam Syafi'i bahwa ketika wanita merias wajahnya itu termasuk ke dalam aurat. Jadi yang tidak aurat itu yang polos. Ini pelajaran sekali untuk saya. Pelajaran yang keras, rasanya saya ditonjok bek gitu loh Bang Ali. Subhanallah ya. Setelah itu apa? Setelah itu bukan hanya itu. Ketika menurut Imam Syafi'i, ketika tangan berhias entah itu punten emas, perak atau hina yang digambar-gambar, sesungguhnya pun itu aurat yang harus ditutup. Subhanallah. Bagaimana keadaan kita? Terus gimana dong Umi Maki? Saya pusing, saya bingung ngambil yang mana. Imam Maliki begini, Imam Hanafi begini, Imam Syafi'i begini, Imam Hambali begini. Terus saya ngambil yang mana? Nah ini fikih. Fikih ini artinya fikih itu adalah al-fahmu. Ya, faham. Jadi dari sisi mana teman-teman semua, jamaah semua, pemirsa iNews yang dirahmati Allah, dari mana difahaminya? Kalau fahamnya pendapat Imam Maliki, mangga silahkan ambil pendapat Imam Maliki. Fahamnya pendapat Imam Hanafi, ambil Imam Hanafi. Pendapat Imam Syafi'i yang difahami, mangga silahkan. Karena punten, fikih ini identiknya dengan perbedaan pendapat. Sehingga dikatakan, Ibnu Taimiyah mengatakan, al-ikhtilaf baina umat Muhammad rahmah. Perbedaan pendapat antara umat Muhammad rahmat. Siapa yang mengatakan? Itu dikatakan oleh Ibnu Taimiyah. Wallahu a'lam. Masya Allah Umi, ini baru buat kita semuanya ya. Artinya kalau misalnya muka kita berhias akan jadi aurat. Iya sih, logikanya masuk akal karena pada saat berhias akhirnya akan menarik perhatian ya. Yeah. Tangan juga mungkin yang biasa begini aja ternyata kita kasih henna atau apa jadi menarik perhatian juga ya. Baik, mungkin dari An-Nabawi ada yang ingin ditanyakan, silahkan. Assalamualaikum Bang Ali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Asrar dari An-Nabawi. Ada yang ingin saya tanyakan masalah batasan aurat bagi yang mahram nasab ataupun mahram karena nikah. Itu ya, Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Batasan mahram seorang perempuan dengan mahram nasab ataupun mahram nikah, wallahu alam, beberapa ulama berbeda pendapat tentunya. Pendapat yang pertama mengatakan bahwa batasan auratnya itu sama seperti antara muslimah dengan muslimah. Artinya yang boleh diperlihatkan adalah hanya anggota badan yang terbiasa diberikan perhiasan. Rambut boleh dikasih lihat, boleh. Kemudian tangan pergelangannya boleh dikasih lihat. Sampai sini karena ada kan perhiasan di sini, kalau mungkin di Arab ada, di sini ada ya, ada juga. Oh iya, yang kayak pengantin gitu kan, laki-laki suka pakai itu ya. Itu boleh dikasih lihat. Kemudian di depan mahram juga boleh dikasih lihat ini leher ya, sama seperti halnya muslimah dengan muslimah. Lalu dari betis ke bawah, wallahu alam, pun sama dengan nasab karena mahram karena pernikahan, wallahu alam. Namun ada juga yang berpendapat bahwa untuk mahram dengan nasab atau pernikahan, kalaulah perempuan ini ingin dikatakan sebagai wanita mulia dalam kedudukan Islam, maka jagalah aurat Anda, paling tidak yang boleh diperlihatkan apa itu anggota wudhu kita.
Anggota wudhu kita ada nggak kita wudhu sampai sini? Nggak ada, berarti ini nggak boleh. Berarti kalau anggota wudhu sampai sini ya sampai sini seperti itu. Pokoknya kita pikirkan anggota wudhu apa saja seperti itu. Wallahu a'lam. Allah, baik cukup ya Bang ya. Baik Masya Allah ya. Baik Umi terima kasih ilmunya. Dan ini merupakan satu hal yang baru banget buat kita ya. Dan benar-benar menjadi PR buat kita untuk mengamalkannya. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, sesaat lagi kita akan mendengarkan kisah para nabi yang insya Allah akan disampaikan oleh guru kita Syekh Fikri Thorik. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Cahaya Hati Indonesia Ramadan.